Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. Peristiwa tanggal 7 November 1. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) didirikan di Yogyakarta. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi MASYUMI adalah sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal di Indonesia. Partai ini dilarang pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI. MASYUMI adalah nama yang diberikan kepada sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang menduduki Indonesia pada tahun 1943 dalam upaya mereka untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 November tahun 1945 sebuah organisasi baru bernama MASYUMI terbentuk. Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. MASYUMI termasuk dalam kategori organisasi Islam, sama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selama periode demokrasi liberal, para anggota MASYUMI duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan beberapa anggota dari partai ini terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia. 2. Partai Komunis Indonesia (PKI) didirikan di Cirebon. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Soekarno bertindak menyeimbangkan antara PKI, militer, fraksi nasionalis, dan kelompok-kelompok Islam yang terancam oleh kepopuleran PKI. Pengaruh pertumbuhan PKI menimbulkan keprihatinan bagi pihak Amerika Serikat dan kekuatan Barat anti-komunis lainnya. Situasi politik dan ekonomi menjadi lebih tidak stabil, inflasi tahunan mencapai lebih dari 600% dan kehidupan Indonesia memburuk. PKI dirasakan oleh kalangan politik beberapa bulan menjelang peristiwa G30S makin kuat. Sehingga para pesaing PKI mulai khawatir PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Gerakan-gerakan untuk menentang PKI mulai bermunculan, dan dipelopori oleh Angkatan Darat. Karena merasa terancam tahun 1965 terjadilah gerakan yang populer dengan sebutan G30S PKI. 3. Pebola basket AS Magic Johnson mengumumkan dirinya terinfeksi HIV. Earvin "Magic" Johnson, Jr. adalah pemain bola basket Amerika Serikat. Ia adalah salah satu pelempar bola dan point guard terbaik dalam sejarah pertandingan NBA. Magic Johnson bermain sebagai point guard di Los Angeles Lakers selama 13 musim kompetisi. Setelah menjuarai kejuaraan di sekolah menengah atas dan universitas, Magic Johnson dipilih oleh Los Angeles Lakers pada NBA Draft pilihan pertama tahun 1979. Ia menjuarai NBA dan dianugerahi NBA Finals Most Valuable Player Award pada musim pertamanya pada tahun 1979. Dan memenangi 4 lagi kompetisi NBA dengan Lakers di era 1980-an. Pencapaian karir Johnson termasuk NBA MVP Award, 9 kali tampil di NBA Finals, 12 All-Star Games, dan 10 kali nominasi All-NBA First and Second Team. Ia memimpin 4 kali di League in Regular Season Assist dan The Best All-Time Leader Assist per Game, 11.2.
Johnson bagian dari tim United States Men's Olympic Basketball Team 1992, The Dream Team, yang meraih medali emas pada Olimpiade tahun 1992 di Barcelona. 4. NASA meluncurkan Mars Global Surveyor. Mars Global Surveyor (MGS) adalah wahana luar angkasa yang dibuat oleh Jet Propulsion Laboratory di NASA. Wahana ini diluncurkan dari Cape Canaveral pada tanggal 7 November tahun 1996. Bertujuan memetakan permukaan Mars. Pemetaan bermula pada bulan Maret tahun 1999 dan diselesaikan pada bulan Januari tahun 2001. Setelah misi utama diselesaikan, MSG diperintahkan memfoto objek tujuan lainnya. Pada tanggal 2 November tahun 2006, wahana ini gagal menanggapi pesan dan komando. Sebuah sinyal yang lemah menandakan bahwa wahana itu telah sampai ke mode aman 3 hari kemudian. Percobaan komunikasi berikutnya dengan Mars Global Surveyor gagal, dan secara resmi proyek ini diakhiri pada bulan Januari tahun 2007. 5. Lahirnya Marie Curie, seorang kimiawan Polandia, penerima penghargaan Nobel. Maria Salomea adalah perintis dalam bidang radiologi dan pemenang hadiah Nobel 2 kali, yakni fisika pada 1903 dan kimia pada 1911. Ia mendirikan Curie Institute. Bersama dengan suaminya, Pierre Curie, ia menemukan unsur radium. Curie adalah wanita pertama yang meraih hadiah Nobel dan orang pertama yang memenangi 2 hadiah Nobel dalam 2 bidang berbeda. Ia adalah salah satu peneliti terpenting dalam bidang radiasi dan efeknya sebagai perintis radiologi. Catatan miliknya berisi tentang radioaktif sampai baru-baru ini seorang cucu perempuannya mendokumentasikannya. 6. Lahirnya Hendrik Fernandes, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dr. Hendrik Fernandes lahir di Witebula, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, tanggal 7 November tahun 1932, meninggal di Kupang, Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 September tahun 2014 pada umur 81 tahun. Ia adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur yang menjabat sejak 1988 hingga 1993. Semasa menjabat sebagai gubernur, Dr. Andy, demikian ia biasa disapa, dikenal sebagai sosok yang suka menolong dan rendah hati. Bahkan sesaat sebelum ia meninggal, ia menitip pesan pada anak cucunya agar tetap hidup sederhana dan banyak berdoa. Selama 5 tahun memimpin NTT, Fernandes menelurkan gerakan meningkatkan pendapatan asli rakyat Gempar sebagai salah satu program pembangunan di daerahnya. Salah satu programnya yaitu menanam 1 juta anakan jambu mete. 7. Lahirnya Aming Sugandi, komedian asal Indonesia. Aming bernama lengkap Aming Supriyatna Sugandi adalah komedian yang dulu cukup kondang lewat sebuah acara komedi ekstravaganza di Trans TV. Aming merupakan anak ke-9 dari 10 bersaudara. Aming biasa dikenal sebagai sosok yang hampir selalu melakoni peran sebagai seorang wanita atau waria. Ia lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Institut Teknologi Bandung. Selain aktif dalam komedi, Aming juga dikenal sebagai pemain sinetron dan presenter. Aming pernah menjalin hubungan dengan Indah Dari Mindrayanti yang merupakan mantan istri dari Lucky Hakim, dan pada tanggal 5 April tahun 2014 telah menikah dengan Kaisar Putra Aditya.
Pada tanggal 5 Juni tahun 2016, Aming resmi mempersunting Evelyn, seorang wanita tomboy, sebagai kekasihnya pada sebuah acara sederhana yang syahdu. Pada bulan April tahun 2017, Aming dan Evelyn resmi bercerai. 8. Lahirnya David De Gea, pesepak bola Spanyol. David De Gea Quintana, lahir tanggal 7 November tahun 1990, adalah seorang pemain sepak bola Spanyol yang berposisi sebagai kiper utama di klub Manchester United. Lahir di Madrid, ia memulai karir berusia 10 dengan Atletico Madrid dan naik melalui sistem akademi di klub sebelum membuat debut seniornya pada tahun 2009. Setelah menjadi pilihan pertama kiper Atletico, ia membantu tim memenangkan kedua Liga Eropa UEFA dan Piala Super Eropa, dan penampilannya menarik perhatian dari Manchester United. Ia bergabung pada Juni tahun 2011. Dia juga kapten saat di timnas U21 Spanyol. 9. Meninggalnya Umar bin Khattab, Khalifah Islam kedua. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadits menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syiah. 10. Meninggalnya Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia. Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari tanggal 9 April tahun 1957 hingga tanggal 9 Juli tahun 1959. Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on Law of the Sea. UNCLOS. 11. Hari Kopi di Taiwan. Hari Kopi adalah perayaan tahunan yang dirayakan pada tanggal yang berbeda-beda di setiap negara. Tanggal 7 November adalah Hari Kopi Negara Taiwan. Untuk merayakan kenikmatan minuman kopi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap petani kopi. Hari Kopi pertama kali diperingati pada tanggal 1 Oktober tahun 2015 oleh Organisasi Kopi Internasional di Milan. Pada Hari Kopi, mereka berkampanye tentang perdagangan kopi yang adil serta kesejahteraan para petani kopi. Saat ini, berbagai bisnis di seluruh dunia menawarkan kopi secara gratis ataupun harga yang murah terutama kepada pelanggan loyal, hingga tawaran menarik mengenai kopi melalui jejaring sosial. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.